Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini di inlet sodetan Kali Ciliwung. Sebelum kita ke sana, kita jalan-jalan dulu melihat sepadan sungai Kali Ciliwung. Dan di bawah ini sangat banyak sekali sedimentasi ya. Dan saya terus meliput dan menyorot di sepadan sungai Ciliwung ini agar mudah-mudahan dengan seringnya saya mengangkat di channel ini, maka sedimentasi di tempat tersebut segera dikeruk ya oleh teman-teman dari Pemprov DKI Jakarta, karena itu sangat mempersempit aliran air yang ada di Kali Ciliwung ini. Dan di sisi kanan ini sepertinya sudah selesai dilakukan normalisasi, tinggal di sisi kiri aja nih. Kalau kita lihat teman-teman, masih belum ataupun masih banyak rumah-rumah liar ya yang ada di pinggir Kali Ciliwung ini, yang sangat berbahaya sekali ketika ada luapan Kali Ciliwung di tempat ini ataupun di kebun nanas teman-teman. Maaf, bukan di kebun nanas, di Bidara Cina. Dan saat ini kita sedang menanti pengangkatan tongkang ya yang ada di tempat ini. Dan sebelum kita ke sana, kita melihat dulu di daerah jalan inspeksi ekskavator ya. Dan kalau kita lihat di sisi kiri ini sudah hampir selesai, tinggal dilakukan pengecoran dan pengangkatan sedimentasi yang ada di mulut ataupun di inlet sodetan Kali Ciliwung. Dan akhirnya yang dinanti-nanti akhirnya tercabut juga ya sitpel baja yang tertanam di tempat ini. Dan sudah dilakukan berbagai upaya untuk pengangkatan sitpel ya, seperti menggunakan alat las, jadi dipotong sebagian ya, terus baru diangkat. Habis itu dilakukan penggoyangan ekskavator fibrunya, dorong kanan, kiri, atas, bawah hingga akhirnya terlepas juga semua sitpel yang menghalangi aliran air yang akan masuk di inlet sodetan Kali Ciliwung. Dan saat ini saatnya purna tugas tongkang-tongkang ataupun ekskavator fibru di tempat ini. Dan saat ini sedang dilakukan upaya pengangkatan tongkang ya menggunakan krennya itu sedang ada di atas ya, di atas jembatan, dan dibantu oleh ekskavator fibru untuk menjaga kestabilan dari tongkang tersebut ketika diangkat. Dan tentunya pengangkatan ini harus betul-betul hati-hati, jangan sampai merusak median jembatan di tempat ini, ataupun jangan sampai ada berbenturan, karena kalau kita tahu kalau berbenturan otomatis pasti akan ada lecet-lecet berarti menambah pekerjaan teman-teman di lapangan lagi, makanya harus betul-betul hati-hati. Dan kalau kita lihat di sisi kanan bawah ini sangat banyak sekali sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan, ya Allah. Karena memang ada beberapa ataupun banyak masyarakat di Jakarta ya yang masih menjadikan sungai itu sebagai tempat pembuangan akhir persampahan di rumah mereka. Mungkin mereka berpikir dengan membuang sampah di sungai, permasalahan sampah mereka bisa selesai ya. Iya, memang selesai pada saat itu, tapi percayalah itu akan menjadi salah satu sedimentasi yang akan menghambat ataupun menyumbat aliran air yang harusnya lancar menjadi tersendat, diakibatkan karena sampah kalian yang kalian buang bukan pada tempatnya. Jadi jangan dilakukan lagi. Dan saat ini kita coba hoovering ya, dan terus dilakukan upaya-upaya oleh ekskavator fibro dan kren untuk mengarahkan tongkang tersebut untuk bisa naik dengan selamat di atas jembatan ini. Dan ada yang menanyakan kemarin, itu tiang melengkung itu apa bang?
Jadi tuh tiang melengkung itu yang di jembatan itu namanya fasad sebenarnya, ataupun kulit pemanis dari jembatan ini, sehingga tidak hanya dari segi keamanan tapi kenyamanan mata juga ya diperhatikan di proyek ini, karena keindahan itu adalah sebagian daripada iman ya. Dan oke, coba kita lebih mendekat melihat upaya dari teman-teman di proyek ini untuk mengangkat, dan wow, sangat besar sekali ya. Ini mungkin sekitar 30 meter mungkin ya, 20 atau 30 meter ini lebarnya ataupun tingginya ya, dan lebarnya mungkin per tongkang ini sekitar 3 sampai 4 meter. Dan ini setahu saya ada 4 tongkang, dan tongkang sebelumnya itu sudah jalan ya menggunakan mobil dump truck yang panjang tuh, yang biasa mengangkut kontainer, dan 2 sudah diangkat, dan sisa 2 lagi nih yang masih menunggu mobil mobil dump truck yang panjangnya itu masuk di tempat ini. Oke, kita sekarang coba lihat ke taman bermainnya, dan wow, keren sekali teman-teman ya. Tempat playgroundnya sangat indah sekali, dan di situ kita lihat ada permainan seluncuran, terus ada jembatan goyang juga, dan itu yang sisi kanan itu mungkin tempat aerobik mungkin ataupun futsal ya. Dan di sisi kanan bawah itu ada 2 tunnel percontohan yang ditanam di tempat bermain tersebut agar menjadi wisata edukasi pastinya ya, agar warga yang datang ke sini bisa melihat bahwa inilah 2 tunnel sebesar inilah yang ditanam di tempat ini dengan diameter 3,5 meter kali 2 tunnel, sehingga dimensinya ada sekitar 7 meter, sehingga mudah-mudahan dengan dimensi 7 meter tersebut aliran air bisa cepat berpindah dari Bidara Cina menuju Kebun Nanas sebagai outletnya, dan nantinya bermuara di Banjir Kanal Timur, di Marunda, di Laut Lepas Jakarta Utara. Dan di sinilah akan mengangkat sampah masyarakat. Di depan kita ini namanya screening bar teman-teman, untuk mengangkat sampah masyarakat yang tidak bisa menjaga kebersihan. Dan di sisi kiri bawah itu rumah trafo ataupun rumah genset. Jadi ketika mati lampu, seperti lagunya Nazar ya. Yang bisa nyanyi, boleh nyanyi sama-sama yang keras. 1, 2, 3. Seperti mati lampu, ya sayang, seperti mati lampu. Cintaku tak. Maka genset tersebut akan berfungsi. Dan di atas ini, di atas plafon ini ataupun rooftopnya ini sepertinya akan tertulis BBWS ya, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane ya. Karena ini adalah proyek-proyek nasional ya teman-teman, yang kalian harus tahu itu. Dan ini miliknya Seknek, jadi semua pekerjaan ini yang mengerjakan adalah pekerjaan umum ataupun PUPR. Dan oke, kita coba melihat sisi belakang dari screening bar ini, dan di tengah itu namanya strating ya teman-teman. Warna hijau itu berfungsi untuk retaining wall ataupun dinding penahan tanah. Oke, coba kita zoom masuk ke dalam, dan yes, inilah sisi belakangnya ya. Dan ini sepertinya menggunakan setir kapal, sistem manual ya, ada yang manual, ada yang otomatis. Dan sistem otomatisnya inilah yang saat ini sedang disambungkan ducting sistemnya ataupun perkabelan di tempat ini. Karena nanti setahu saya semua ini menggunakan elektrik ya, menggunakan operator di SCADA ataupun Supervisor Control and Data Acquisition. Nanti kita akan ke rumah SCADA-nya teman-teman. Dan saat ini tunnel tersebut belum digunakan ya, karena belum finish 100%, tetapi pasti sudah dilakukan uji coba sebelumnya. Dan di bawah ini sangat indah sekali teman-teman, kalau kita lihat sangat rapi sekali pengerjaannya. Dan sekarang masuk ke U-ditch ya, ataupun gorong-gorong kecil untuk drainase
jika ada hujan di sekitar sini untuk bagian atasnya ya, jadi tetap tidak ada genangan, mudah-mudahan dengan ada UDETS tersebut. Dan sangat indah sekali kalau kita lihat tempat ini teman-teman, sangat berkualitas. Kita lihat pengerjaannya ya, bukan abal-abal karena pekerja Indonesia ataupun insinyur Indonesia itu sudah hebat-hebat semua. Dan di sisi kanan ini adalah rumah SCADA ataupun Supervisor Control and Data Acquisition yang mengatur ataupun mengetahui debit air yang akan mengalir di tunnel ini teman-teman. Dan yes, ini dia, kalau ditarik lurus itu adalah Otista 3. Disinilah aliran air yang akan mengalir sejauh 1,3 km menuju kebun nanas, dengan arriving shaftnya itu ada di tengah-tengah sekitar 564 meter dari sisi inletnya. Dan kita coba akan zoom masuk ke dalam untuk melihat papan proyeknya. Dan yes, itu kita lihat dimulai kembali di tahun 2021 dan ditargetkan selesai di akhir tahun ini mungkin ya, 2023. Dan ini berarti mulai berjalan kembali di zamannya Pak Anies Rashid Baswedan. Dan tentunya sebelum jalan kembali proyek ini sangat banyak saya baca di media ya, upaya-upaya dari Pemprov DKI Jakarta mulai dari tahun 2017 melalui Pak Sandiaga Uno melakukan lobby-lobby kembali untuk pembebasan lahannya, dan sepertinya lobby tersebut berhasil. Dan di tahun 2018 dilakukan pembayaran secara apresial, dan di tahun 2019 Pak Anies bertemu dengan Pak Jokowi ya untuk meminta restu pencabutan kasasi yang dilakukan oleh Pak Ahok sebelumnya, karena tadinya di sini tahun 2016 sempat mangkrek ya karena ada sengketa tanah dan dilakukan kasasi oleh Pak Ahok. Maka dari itu proyek ini berhentilah hingga tahun 2021, dan 2019 Pak Jokowi setuju untuk mencabut gugatan kasasi yang dilakukan oleh Pak Ahok. Maka mulailah di tahun 2021 melalui Pak Luhut Binsar Panjaitan, Pak Basuki, dan Pak Anies Rashid Baswedan selaku gubernur pada saat itu memulai kembali sodetan Kali Ciliwung ini. Dan ditargetkan insya Allah di Oktober ataupun November tahun ini mudah-mudahan betul-betul selesai ini proyek sehingga bisa kita rasakan manfaatnya. Dan semua itu adalah bukti nyata bahwa pemerintah kita hadir kepada rakyatnya, dan saat ini Jakarta sedang dipimpin oleh Pak PJ Heru. Kita dukung Pak PJ Heru beserta teman-teman di proyek ini agar cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Terima kasih untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata atau salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa teman-teman yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.